don't wanna let you out my head. Kagak tahu kenapa dah. Cewek-cewek Malaysia cakep-cakep banget. Gila, kagak ada obat, buset dah kata kita. Saya mewakili orang Indonesia yang terheran-heran kenapa cewek Malaysia kalau pakai 3 hal yang pria Indonesia harus belajar dari abang Malaysia. 3 hal yang perempuan Indonesia harus belajar dari perempuan Malaysia. Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Semoga dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan segala apa yang kalian kerjakan. Amin. Oke, nah di sini ada satu video daripada seorang lelaki Indonesia. Katanya dekat MRT lah baru dia tahu katanya. Oh, dekat LRT, sorry. Dekat LRT lah aku mengetahui mana cewek Indonesia, mana cewek Malaysia. Gimana pula dia tahu ya membedakannya? Mungkin sebenarnya kalau saya pun tahu juga. Kalau ada misalnya orang Indonesia ya perempuan dengan orang perempuan Malaysia, saya pun tahu membedakannya daripada belum lagi dia cakap ya, daripada berpakaian pun. Padahal misalnya sama-sama mereka pakai kerudung ya, hijab, tapi boleh juga tahu ya cam. Nah, kalau lelaki boleh tahu juga ke? Oke, so kita tonton videonya dari mana kira-kira abang ini tahu. So, jom langsung saja kita tonton videonya. Oke, ini musik ya. Saya nanti copyright. Oke, nah ditulis di captionnya gini ya, gadis Malaysia adalah aura yang berbeda. Oh, punya aura berbeda kah? Oke, so kita bacakan komentarnya apa dikatakan netizen ya. Fakta, orang Malaysia boleh tahu perempuan Indonesia yang mana even mereka dress up follow 100% style Malaysia. Kenapa kenapa itu? Kalian lah ya tahu ya. Dari pakaian, bentuk muka, mata, beza ya. Saya pikir kalau pakaian mungkin boleh terima lah ya, beza ya. Tapi daripada bentuk muka dan mata, ada yang membezakan. Oke, ada juga yang mengatakan mereka boleh tiru, kami boleh tahu. This is aura. Wow, menyala aura ya. Oke, tapi orang menerka saya tak tahu pula saya daripada Indonesia. Iya betul. Kalau dekat luar ya, orang tahu saya macam orang muka-muka kulit sepet ya. Saya bukan puji ya, sebab di luar pun you tak macam Indo no. Ada anti-anti selalu cakap, you banyak putih, dia fikir orang Indonesia tak ada yang putih ke. Oke, tapi kalau kalian kira-kira kenapa itu? Boleh berikan komentarnya ya sebelum kita lanjut ke videonya. Cewek Malaysia ada auranya tersendiri, cantik dan anggun. Suka banget aku lihat kalian. Wah, sedangkan cewek Indonesia pun puji cewek Malaysia ya. Aduh. Dari jilbab aja udah ketahuan. Nah, kalau itu saya boleh setuju lah ya. Cara segi berpakaian, ya pemilihan color daripada dress up mereka dan juga hijabnya, jilbabnya. Memang itu saya pun sebagai orang Indonesia boleh tahu ya. Oke, kira-kira kalau versi kalian gimana? Berikan komentarnya ya. Kita lanjut. Kagak tahu kenapa dah. Cewek-cewek Malaysia cakep-cakep banget. Gila, kagak ada obat, buset dah kata kita. Apalagi pas lagi cakep Melayu. Pak Ci mau kemana? Anjir, gila, kagak ada obat. Sumpah. Gua kalau misalkan dikasih kesempatan, bisa kali. Bisa kali. Gue mau kasih pantun, Ikan teri soto babat. Wow. Cewek Malaysia nggak ada obat. Ini lagi satu konten ya.
titik terendah lelaki Indo adalah menyukai cewek Malaysia. Maksudnya gimana itu? Gimana maksudnya? Oke, nah tapi di sini ada satu lelaki, aduh, getar-getir ini ya. Oke, di sini ada tulisannya, kagak tahu kenapa cewek Malaysia cakep-cakep banget. Cakep maksudnya bukan cakap ya, cakep itu cantik-cantik. Oke, tak ada obatnya katanya. Oke, aduh, nampaknya cewek-cewek Malaysia ini menjadi rebutan ya. Oke teman-teman, nah kalau kita cakapkan perempuan Malaysia saja nanti ada pula yang ngiri kan. Kita reaksikan juga yang versi lelakinya pula. Bagaimana? Setuju tak setuju? Oke, kita tonton ya, biar jangan jealous gitu ya. Ternyata ramai juga ya orang-orang yang puji lelaki Malaysia. Aduh, pesona ini ya, habislah nanti. 外国人の方は恋愛対象に入りますか？入ります入ります。それはなんかどうしてですか？外国人の方はすごいレディーファースト。アジアの人とかはどうですか？インドネシアの方いいなって思います。それはどうしてですか？かっこいいから。マレーシアとかフィリピンの人結構好きです。バイト先でいるんですよ、マレーシアとかフィリピンのアジア系の方が。でなんかすごいノリ良くて明るくて、なんかいるだけでパーッと話が盛り上がる感じ、なんかいいなって。Tiga hal yang pria Indonesia harus belajar dari abang Malaysia. Yang pertama ya ini nih, harus bisa belajar ke pasar. Ayo dong, udah tahun 2025, kalian juga harus tahu barang-barang pasar itu seperti apa. Tapi istrinya ke pasar biar tahu juga bahwa harga-harga makanan sekarang itu mahal. Jadi kalian gak komplain terus kalau istrinya minta duit ya. Yang kedua, aku ngeliat cowok-cowok Malaysia itu kalau ngajak ngedate atau apa itu mereka bisa yang travel together gitu. Kayak, aduh, keren banget itu. Sedangkan di Indonesia itu ngedate itu masih yang kayak ya biasa aja, kayak yang nge-mall. Tapi kan seru juga ya kalau bisa travel sama-sama. Nah, orang Malaysia itu mungkin karena pasportnya juga pasport yang kuat ya. Jadi mereka itu sering banget tuh travel ke sana ke sini. Nah, jadi cowok-cowok Indonesia boleh ditiru tuh. Mungkin next ngajak pacarnya atau istrinya buat traveling dengan cara yang lebih adventure, asik. Ketiga, please banget tolong lihat cara cowok Malaysia gimana mereka itu nggak selalu berjabat tangan, terutama kalian muslim. Dan mereka kalau foto itu selalu ada gapnya antara si cowok dan si cewek kalau bukan muhrim, bukan mahramnya. Please normalisasi sebagai cowok muslim untuk nggak bersentuhan tangan dengan yang bukan muhrim. Perempuan dengan laki-laki itu nggak seharusnya bersentuhan tangan. Please normalize. Pesona lelaki Malaysia. Ini buat yang lagi bercinta aja, lagi pacaran sama orang Malaysia, dan mungkin lagi atau ada yang lagi mencari-cari atau mas-mas Indo mengecewakanmu sehingga harus mencari abang Malaysia. Oke, ini aku kasih tahu ya. Yang pertama, cowok Malaysia itu mereka maskulin. Maskulinnya gimana? Mereka itu bukan tipikal yang soft spoken kayak cowok Indonesia. Memang dia bukan yang kalau ngomong tuh nggak yang ini sayangku, cintaku, enggak. Tapi dia kayak lebih tegas, lebih manly, dan mereka tuh orangnya tuh kayak ngomong tuh seperlunya, tapi ya udah tepat sasaran, asik. Yang kedua, mereka itu sangat bisa memberikan solusi. Misalnya, kadang kita sebagai perempuan kan kita nggak tahu ya harus apa. Jadi tanya ke si cowok Malaysia ini. Biasanya mereka itu lebih educated dan sangat bisa memberikan solusi buat semua masalah kita. Jadi apapun ya, jadi mereka punya lebih banyak ilmu pengetahuan lebih luas karena mereka juga walaupun mereka kayak muslim islami tapi mereka juga pengetahuannya luas, jadi kayak open minded juga, jadi apapun boleh ditanya. Yang ketiga, cowok Malaysia itu sangat memanjakan. Mereka itu penyayang banget, mereka itu memanjakan. Apalagi kalau kita pinter gitu. Kita pinter maksudnya melayan dia, jadi dia itu akan suka banget manjain kalian. Karena cowok Malaysia ini, mereka biasanya itu
selalu independen, mandiri gitu ya, udah maskulin dari kecil. Karena orang-orang Malaysia baik cewek sama cowoknya itu dari muda itu mereka udah mandiri gitu, emang udah semuanya sendiri. Jadi ketika mereka ketemu kita itu biasanya mereka itu mau manjain gitu. Yang keempat, dan ini paling penting, adalah mereka biasanya sangat paham agama. Jadi cowok Malaysia itu dia tahu batasan. Mereka itu nggak suka yang salaman sama perempuan yang kayak, kalau di Indonesia kita kan kayak biasa aja kan salaman gitu. Tapi mereka kalau misalnya mereka Muslim itu mereka itu nggak yang terbiasa touching, bahkan foto aja untuk bergambar itu mereka tuh ada space antara si cowok dan si cewek. Jadi kita tuh sebagai pasangan insya Allah tenang gitu, karena mereka menjaga banget ya. Cari juga yang pinter, apa istilahnya, dia tahu agama, dia paham agama ya. Dan yang terakhir adalah provider. Kalau kalian tipikal cewek yang manja, yang mau diemong, terus ketemu cowok Malaysia yang maskulin, itu mereka itu sangat mau banget menjadi provider. Aduh, habis ya, sudah semua dipuji. Tapi ya itulah ya faktanya ya. Gimana menurut kalian? Nah, gitulah tadi ya. Saya mau katakan macam mana lagi ya? Ya saya pun sudah rasakan juga ya, mendapatkan laki Malaysia salah satunya. Oke, so kalau kalian ada tanggapan lain, boleh berikan komentarnya ya. Yang pasti yang saya tahu ya, kalau orang Malaysia di sini dia itu membantu ya. Saya tengok ya, membantu istrinya ataupun ibunya, tidak hanya bertumpu semua saja perempuan yang lakukan. Nah, sebab ya saya itu hari pergi ke klinik kan, injek anak saya yang tiap-tiap bulan itu. So, saya tengok, saya perhati ya, kebanyakan yang bawa baby itu adalah lelaki. Mereka yang, padahal bini dia di sebelah dia tahu. Yang gendong dia itu adalah yang lelaki suaminya. Mau ditimbangkan, mau diukurkan, lilit kepala dan lain-lainnya. Wow, saya nampak macam dah biasa dah. Ada juga yang saya tengok baru saja melahirkan kan, jadi bini dia masih dalam keadaan pantang kot. Dia buat baby yang masih baru lahir itu pun macam dah biasa. Itu yang saya tengok ya. Dan yang mostly juga yang saya tengok juga, yang ada juga bercerita dekat TikTok ya, suami dia yang urus dia berpantang. Itu lagi luar biasa yang saya tengok ya. Dia ceritakan husband dia masak, kerja tahu, bukan tak kerja ya, kerja masak untuk berpantang untuk bini dia. Wow, saya sangat salut dengan lelaki yang macam itu ya. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian? Itulah ya, kalau pengalaman saya yang saya tengok ketika itu hari pergi sana. Wah, hampir semua rata-rata yang lelaki yang gendong anak dia. Nah, wah terbaik lah ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah di sini ya, ini itu hari saya belum lagi beli hijab kan. Itu hari saya ada janji juga, saya mau try pakai, tapi belum saya beli lagi ya. Oke. Nantilah ya, sabar. Nanti kita akan pakai juga. Saya pun mau tengok ya. Tapi saya tak pandai pakai tau. Macam ini saja kan. Ini ada satu cewek Indonesia, katanya dia heran kenapa pakai kerudung perempuan Malaysia itu sangat rapi ya. Nah, kita tonton videonya kenapa alasannya. Cium. Saya mewakili orang Indonesia yang terheran-heran kenapa cewek Malaysia kalau pakai kerudung itu selalu rapi, gak ada leceknya, benar-benar perfect nih. First, you kena ada iron yang ada wap tu. Indonesia kan setrika yang ada wap. And then harus cari shawl yang cotton Georgette. Nanti kita tengok. Dan yang paling penting, you kena pakai scarf tau. Scarf you yang tak slip, yang tak licin. Anak tudung. Ya, anak tudung yang tak licin. So kalau tak licin, you punya tudung pun akan rapi je. Ada 3. Yang pertama, kalau mau setrika harus saya pakai yang ada uapnya. Yes. Terus yang kedua, tadi pilih shawl. Kalau brand Malaysia punya tuh emang beda. Yeah, I think sebab I've been in Jakarta before dan lihat material di sana itu emang beda banget sama yang di Malaysia. Oke, so emang kerudungnya harus dari Malaysia, sama pakai
Inner. Yes, inner yang tidak licin. Oh, oke. Ya. Oke, itu aja tips dari Cewek kakak-kakak Malaysia. Oke, nah di sini juga ada katanya D1, belajar pakai tudung rapi kayak cewek Malaysia. Tolong kasih saran gimana biar rapi. Oke, so katanya rapi ya kalau perempuan Malaysia, sedangkan mungkin perempuan Indonesia tak rapi. Nah gitu ke konsepnya. Sebab kan banyak saya tengok perempuan-perempuan Indonesia tuh heran-heran kenapa Malaysia pakai itu sangat-sangat rapi ya dan cantik ketika dipakai. Mungkin boleh tolong jawab ya, mana tahu ada yang penasaran gitu, boleh berikan komentarnya. Kita lanjut lagi ya ke video seterusnya. Jom. 3 hal yang perempuan Indonesia harus belajar dari perempuan Malaysia. Yang pertama, please belajar cara pakai hijab yang rapi. Oh yes. Aku udah 10 tahun tinggal di Malaysia aja, aku tuh kalau pakai jilbab tuh belum rapi. Tudung aku masih berantakan. Tapi kayak orang Malaysia, perempuan Malaysia, itu mereka kalau pakai tudung harus super rapih. Harus bener-bener disetrika, dan abis disetrika itu bener-bener nggak boleh diganggu gugat atau soalnya aku sering banget denger cerita. Pokoknya kalau udah yang namanya tudung udah di iron, udah disetrika, itu nggak boleh banget dikenain siapa-siapa atau perempuan Malaysia bisa ngamuk. Yang kedua, please be independent, so kita nggak akan ngejar-ngejar cowok. Perempuan Malaysia itu ya, karena dianya independen, dianya semua bisa sendiri, dari muda udah bisa sendiri, jadi mereka itu kayak naikin levelnya gitu. Dan kalau nyari cowok itu mereka nggak mau kayak low standard, dan ngapain gitu ngejar-ngejar cowok yang low effort, ya nggak sih? Jadi please cewek-cewek Indonesia yang suka bucin-bucinin cowok, belajar sama perempuan Malaysia untuk jadi independen, biar kalian naikin value kalian, jadi nggak suka bucin-bucinan dan ngejar-ngejar cowok lagi. Yang ketiga nih, perempuan Malaysia itu nggak banyak komplain. Please stop complaining, karena kita cewek Indonesia tuh sering banget komplain, dikit-dikit komplain, dikit-dikit komplain. Aduh, belajar sama perempuan Malaysia deh. Mereka tuh karena mereka ya itu tadi ya independen, bisa sendiri, dan mereka educated, jadi ya mereka nggak banyak komplain gitu. Yang bisa mereka lakuin sendiri ya dilakuin aja sendiri, ngapain sih harus komplain gitu. Hai, sekarang kita lanjut yuk bahas lagi apa yang harus dipelajari sama perempuan Indonesia dari perempuan Malaysia. Disclaimer, ini hanya ambil positifnya aja, tolong jangan tersinggung, tolong jangan spread negative head, oke? Yang pertama, nah ini nih, perempuan Malaysia semua, bukan semua ya, tapi kayak mostly rata-rata tuh semua ada lesan kereta dan pandai drive. Waktu aku pertama datang ke Malaysia, mereka terkejut karena kayak aku nih kelihatan modern, kayak perempuan modern tapi kok tidak bisa drive. Aku bilang, di Indonesia mobil itu mahal, jadi nggak semua orang mampu beli mobil. Makanya nggak semua orang bisa drive. Tapi ketika aku pindah ke Malaysia, akhirnya aku paham kenapa di Malaysia itu mobil bisa drive itu sangat penting. Karena di Indonesia nggak ada Gojek dan nggak ada angkot guys, jadi lebih enak, lebih mudah kalau misalnya kita itu bisa drive dan bawa mobil sendiri kemana-mana. Yang kedua, perempuan Malaysia itu fashionnya sangat classy. Mereka itu kalau pakai baju ya, mereka itu nggak yang ribet, banyak warna-warni, banyak gambar segala macem, tapi mereka tuh benar-benar simple, cantik, classy, pokoknya dilihat tuh enak aja, nggak ngebosenin, kelihatan mahal penampilannya. Pokoknya kalau kalian punya girlfriend atau istri orang Indonesia, istilahnya kalau dibawa kemana-mana tuh kayak kelihatan anggun aja, cucok. Yang ketiga, perempuan Malaysia itu pinter banget cari duit. Kayaknya mereka tuh side income-nya banyak banget. Mau orang yang bekerja atau ibu rumah tangga yang cuma jaga anak di rumah, bukan cuman ya, itu berat banget, itu pekerjaan yang sangat berat, tapi mereka tetap punya side income, punya bisnis, kayak yang wow. Pokoknya keren banget. Good job! Hai, nah karena kemarin udah rame banget tentang konten
kelebihan cowok Malaysia sampai dapat 120.000 lebih viewer. Nah sekarang biar adil, aku akan bahas tentang kelebihan perempuan Malaysia. Nah buat kalian nih yang lagi ada couple dengan orang Malaysia kah, atau mungkin udah bertunang lagi menunggu perkawinan, atau mungkin memang sudah berkawin dengan orang Malaysia dan sudah tinggal di Malaysia, coba dicek nih ini bener apa enggak. Yang pertama, perempuan Malaysia itu pertama udah pasti sangat independen. Mereka itu nggak perlu selalu semuanya minta tolong suami, karena mereka bisa semua. Mereka itu dari muda sudah diajarin untuk bisa cari uang sendiri, bisa buat kerjaan rumah sendiri, dan bahkan mereka itu walaupun mereka punya anak banyak, tapi mereka tetap bisa kerja, mereka tetap bisa urus rumah, mereka tetap bisa masak. Like wow. Yang kedua, tidak banyak komplain. Kalau misalnya dibandingkan sama cewek Indonesia yang tinggalnya di Indonesia, yang kita selalu dimanjain sama ada laundry yang murah, ada makanan yang murah, ada semuanya pokoknya murah deh kalau di Indonesia. Nah kalau cewek Malaysia itu, karena di sini emang semuanya ya agak mahal ya kalau dibanding di compare di currency Indonesia. Jadi mereka itu kayak semuanya udah biasa melakukan sendiri. Jadi mereka itu nggak banyak komplain ke suami. Ya kalau mereka bisa lakuin sendiri, kenapa harus komplain gitu loh. Kalau mereka bisa buat sendiri, kenapa mereka harus ngomel, harus minta tolong gitu ke suami. Jadi kalian kalau punya istri orang Malaysia, udah pasti mereka tuh orangnya chill banget deh. Yang ketiga, perempuan Malaysia walaupun mereka tuh sudah menikah, berkahwin sama suami, itu mereka tetap dan selalu memprioritaskan suami. Aku agak kaget sih, karena biasanya kayak di Indonesia itu kita lebih memprioritaskan mungkin anak dulu atau orang tua kita dulu, tapi kayak di Malaysia ini benar-benar sesuai dengan agama Islam gitu ya, jadi harus suami dulu gitu. Mereka prioritasin suami dulu, baru yang lain-lainnya. Walaupun mereka tuh independen, walaupun mereka punya uang sendiri, tapi mereka tetap gitu loh, hormat banget sama suami. Wah keren deh. Lanjut nih, nah perempuan Malaysia ini yang aku suka banget, mereka itu gaya fashionnya mereka itu sangat classy ya. Mereka tuh nggak ada tuh yang gaya-gayanya tuh yang kayak yang warna sini warna situ, tapi mereka tuh classy banget. Mereka suka pakai baju yang plain, yang nggak banyak terlalu gambar, tapi dilihat tuh keren aja gitu. Kayak makanya kan tudung Malaysia itu sekarang viral banget di Indonesia, karena kita suka melihat tudung Malaysia, melihat jilbab Malaysia tuh suka banget karena kelihatan anggun, classy gitu. Next, perempuan Malaysia sudah pasti apa? Sudah pasti educated. Jadi kalau kamu cari istri, dan menurut penelitian nih 92% otak anak itu dipengaruhi oleh ibunya. Ayo loh, jadi cocok banget deh mau cari istri orang Malaysia, karena udah pasti orangnya educated dan pinter banget, dan juga mereka kalau punya anak udah pasti parentingnya canggih. Last but not least, perempuan Malaysia itu sangat sopan dan santun. Terutama nih kalau misalnya tentang agama ya, kalau misalnya mereka muslim, itu mereka sangat menjaga batasan, mereka menjaga biasanya pakaiannya ini lebih sopan. Karena di sini pergi kerja aja itu pakai baju kurung gitu. Kebanyakan pakai baju kurung. Jadi ya apa ya, kayak sopan, cantik, classy. I like it. Oke teman-teman, nah itu tadi ya, tadi katanya belajar cewek Indonesia belajar daripada perempuan Malaysia. Nah, banyak sekali ya masalah. Salah satunya juga, ini juga ramai juga yang setuju ya, mungkin kalau perempuan-perempuan Indonesia yang dia jumpai di sini itu cakapnya itu kuat-kuat sangat ya, apalagi di public ya, public transport ya. Banyak saya jumpai komentar-komentar di dalam video saya ketika orang Indonesia di sini mereka katakan muslim macam pekerja-pekerja gila gitu. Mereka di tempat umum macam di bus pun mereka cakap kuat-kuat ya, tanpa memikirkan orang-orang yang di sebelahnya. Nah itu saya jumpai ya, kadang mungkin apalagi di tempat umum kan, janganlah kita cakap kuat-kuat ya. Kita tidak mementingkan orang lain pun perlu ketenangan ya. Nah itulah yang saya tengok
jangan kuat-kuat cakap ya. Kita ini perempuan, jadi pun kita juga kena jaga adab kita, kena jaga budi bicara kita juga kan sebagai seorang perempuan. Oke. Nah, yang kedua, kalau boleh keluar rumah, apalagi di Malaysia, di Indonesia pun banyak lah ya. Orang Malaysia itu tengok kita suka pakai baju tidur keluar rumah. Nah, orang Malaysia itu agak pelik tengok itu ya. Tapi saya tak lakukan lagi. Ketika di Indonesia dulu ada pakai juga macam itu. Sebab kan ya biasa saja dekat sana. Tapi di sini tak biasa. Jadi kalau kalian yang tinggal di Malaysia ini, kalau keluar rumah, kalau lebih baik jangan pakai baju tidur. Apalagi baju tidur yang nipis itu ya, yang agak-agak tembus pandang. Oh, jaga juga cara berpakaian kita ya, supaya kita tidak dianggap ya murahan mungkin dipikir orang kan. Baju tidur ya seharusnya dipakai untuk tidur saja kan, ataupun di sekelilingan rumah saja kan. Janganlah sampai keluar pergi kemana-mana, ke mall pakai baju tidur, apalagi yang tipis ya. Janganlah gitu ya kan, yang menonjolkan segala yang tertonjol-tonjol. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada tanggapan lain, boleh berikan komentarnya di ruang komen di bawah. Oke, see you on my next video with me, Misari. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, like video ini kalau kalian suka, subscribe dan juga nyalakan notifikasinya supaya mana tahu ya kalau ada rezeki tahun ini kita boleh dapat 200.000 subscriber. Tak terasa ya. Terima kasih juga atas sokongan korang semuanya. Tanpa kalian saya pun tak siapa-siapa ya. Terima kasih sekali lagi. Oke, so see you on my next video with me, Misari. Bye.